Nabi bilang di dalam hadis, ya taraktu fikum ma tamassaktum bihi lam tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, selagi kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, setelah aku kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, kitabnya Allah Al-Quran dan Sunnah. Dalam hadis yang lain, kitabullah wa ikrati ahlul bait, kitabullah dan keluarga keturunan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih fi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear brothers, inshallah, as we await the commencement of our prayer place, for today we are very blessed to have the presence of our Nobel scholar here today with the name Habib Jinnan, Ibn Jinnan. He is a scholar that is not very foreign to Al-Falah Mosque. He has visited a lot of mosques here in Singapore and as well as other countries to spread the da'wah of Islam. And Alhamdulillah, once again for this year, we are given the opportunity to hear some words of wisdom from Habib, inshallah. So we would like to invite everyone who is here today to gather around in the main prayer hall, if you are comfortable, and we listen to Habib's tazkirah for everyone, and also remind everyone, inshallah, that the tazkirah will be delivered in Malay, where inshallah, if there's time before the azan, there will be a short summarization in English for everyone, inshallah. With that, I would like to call on Habib, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita berada di hari Jumat pertama di bulan Haram di tahun baru Hijriah 1448 tahun sejak hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berikan kita taufik untuk hadir di Masjid Al-Falah. Kita mengawali tahun kita dengan sholat Jumat pertama di tahun ini di Masjid Al-Falah. Insyaallah sepanjang tahun Allah berikan kita Al-Falah keberuntungan, kesuksesan, kejayaan, keberhasilan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, apabila dikumandangkan panggilan salat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera tadzkir di Jumat. Berpagi-pagi bersegera menuju Jumat. Mulai dari waktu takbir itu, mulai dari subuh sampai khatib mereka rasakan. Ada dalam nafsu saat itulah perkataan maka berkata, barang siapa yang datang menuju Jumat di jam yang pertama, jadi dari subuh sampai zuhur itu, Jumatan dibagi menjadi 5 bagian di awal. Yang tidaknya di Jumat di jam pertama mendapatkan pahala seperti pahala bersedekah dengan seekor unta. Yang datang Jumatan di jam kedua maka anak berberat di jam kedua bagian bersedekah dengan seekor kerbau kosan. Yang datang di jam yang ketiga bagian bersedekah dengan berkurban seekor kambing. Berdasarkan di jam yang keempat bagian bersedekah dengan seekor ayam. Yang datang di jam yang kelima di akhir maka bagian bersedekah tersebut belum. Bedanya jauh. Harga unta, sapi, kambing
sehat, maka catatan itu digulung, dilipat, dan malaikat untuk kita mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Nabi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala hadirkan kita menjalankan perintah Allah Ta'ala. Tetapi sebelum masuk ke waktu Jumat sudah ada di sini, yang kita di Masjid Al-Falah. Tetapi bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kita di dunia ini. Allah menciptakan kita dan menciptakan amalan-amalan kita. Dan Allah Ta'ala tugaskan kita hidup di dunia ini, di muka bumi ini. Sama seperti orang dia bekerja di satu perusahaan, tapi dia kerjanya itu ditempatkan di tempat yang lain. Misalkan dia perusahaan Singapura, tapi kerjanya overseas di tempat yang lain. Atau perusahaan dari Europe, dia bekerja di Singapura, gaji dari sana, di tempat yang gajinya lebih tinggi, tapi bekerja dengan kos yang tidak terlalu besar. Alhamdulillah, kita ditugaskan di dunia, tapi gaji dari Allah, gaji akhirat, dan itu nilainya tinggi sekali. Kemudian saat kita bekerja di dunia ini, saat seperti kita bekerja di suatu company, dibekali dengan SOP, dengan standar operasional, prosedurnya apa yang harus kita lakukan. Ini boleh buat, ini tak boleh buat, lakukan ini, jangan lakukan ini. Diajarkan, diatur, semua ada datanya, ada catatannya, ada suratnya. Kamu kerjakan ini, lakukan ini, jangan buat ini, jangan, semuanya diatur. Dan Allah Ta'ala mengatur semua itu di dalam Al-Quran. Allah kirimkan wahyu dengan Al-Quran dimaksud dari manusia. Ini adalah pembicaraan dari Sang Pencipta kepada pegawai-pegawainya, kepada pekerjaan-pekerjanya. Dan kita di dunia ini pekerjaan Allah. Sebagaimana kalau kita bekerja di suatu daerah, perusahaan kita, bos kita membekali kita, dikasih tempat tinggal, kasih fasiliti, dikasih makan, kasih rezeki, dikasih segala untuk mensupport tugas yang kita kerjakan itu. Begitu juga Allah Ta'ala fasilitasi kita tetap di muka bumi ini. Muka bumi ini berikut pepohonannya, tumbuhannya, tananannya, makanannya, hewan ternaknya, disupport dengan oksigennya, disupport dengan cuacanya, disupport dengan rezeki kepada kita sekalian. Rezeki yang tidak pernah putus sejak kita dari sampai akhir hayat kita. Kemudian Allah Ta'ala, perintahnya Allah Ta'ala jelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala putus Nabi demi Nabi, Rasul demi Rasul, hingga Rasul yang terakhir Nabi besar Muhammad SAW, dan dia adalah yang paling mulia untuk membimbing dan mengajar kepada umat akan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umat ini setelah Rasulullah SAW senantiasa berada di dalam cahaya yang terang benderang, malamnya bagi siang, semuanya jelas, halal bagi haram bagi. Nah karena itu perintah Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah SAW kita jalankan dengan baik. Nabi bilang di dalam hadis, ya taraktu fikum ma tamassaktum bihi lam tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, selagi kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, setelah aku kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnati, kitabnya Allah Al-Quran dan Sunnah. Dalam hadis yang lain, kitabullah wa ikrati ahlul bait, kitabullah dan keluarga keturunan sahabat Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih.
yang mana mereka menerjemahkan sosok-sosok pewaris Nabi Muhammad. Mereka menerjemahkan daripada terjemahan itu dari Al-Quran, terjemahan itu dari hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengatakan bahwa saya nama dari Allah Al-Quran dan keluarga tidak pernah terpisah hatta yang diambil dari maut hingga datang keterangan Al-Quran dan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bihim Al-Quran mustamirah illa buku mahfuzatun min fatrah ala al-huda da'ban bilan fisani. Al-Quran dan keluarga Nabi yang tidak akan terpisahkan, berjalan seiring, sehingga disebutkan bahwasanya orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling sesuai jalannya dengan jalan Al-Quran. Siapa? Mereka para sahabatnya Nabi, dan mereka keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sampai masyhur di kalangan para sahabat setelah wafat Rasulullah bahwa agrabun nas hadiyan wasamtan bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling baik dalam gerak-geriknya, dalam di dalam metodenya dengan caranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau dikenal sebagai Sahibul Quran, Sahibul Quran Abdullah bin Mas'ud. Mengapa disebut Sahibul Quran? Sebab beliau adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Beliau dikenal sebelumnya Sahibul An'am, wa Sahibul Siwak, wa Sahibul Kubur, wa Sahibul Sir, ya Rasulullah. Adalah orang yang khidmat menjaga kasutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siwak yang menguruskan keperluan Nabi akan siwak. Habis lalu siwak untuk sholat, untuk mengaji Al-Quran, masuk rumah, keluar masuk. Itu siwaknya diurus secara belum dia mengumpulkan siwak baru untuk Rasulullah mengambil siwak baru. Sahibul Na'al, Sahibul Siwak, disebut juga Sahibul Kubur, yang menyiapkan air bagi Nabi Muhammad bersuci. Kalau pergi ambil wudu, kalau mandi, saya Allah mesti menyiapkan airnya. Wa Sahibul Sir ya Rasulullah, sahabat yang dipercaya oleh Nabi untuk sirnya Rasulullah. Artinya maknanya ketika Nabi berbicara tentang hal yang sensitif, yang sesuatu yang rahasia, maka Nabi tidak ragu untuk mengucapkannya di hadapan Abdullah bin Mas'ud, orang yang dipercaya oleh Rasulullah. Sehingga dikarenakan kedekatannya dengan Nabi Muhammad, sampai dikenal pun beliau menjadi orang yang paling ahli dalam Al-Quran, memiliki pemahaman yang istimewa dan bacaan yang mirip dengan bacaan Rasulullah. Nabi bilang di dalam hadis, "Man arada an yaqra al-Quran qariyan kama unzil falyaqra bi qira'at yang mau membaca Al-Quran serasa masih segar, bagaikan baru saja diturunkan, baru saja dibawa oleh malaikat itu, maka dia baca dengan cara bacaan Ibn Umayyah, yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Karena itu baca Al-Quran, renungi Al-Quran. Nanti sekali itu setelah meeting bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kemudian pulang diantar oleh mereka berdua, dan sudah menjelang subuh akhir malam. Tidak lagi saat mau masuk rumah, Nabi pun di masjid itu ada orang baca Al-Quran. Rumahnya Nabi itu berdampingan dengan masjid. Mau masuk masjid dengan suara bacaan Al-Quran, Nabi lihat dari agak jauhan tanpa disadari orang itu, orang yang lagi baca Abdullah bin Mas'ud. Nabi dengarkan,
sampai selesai. Padahal sudah benar, tapi kalau sudah dengar Quran, Nabi mengkaji dan mengkaji, lupa dengan menariknya. Sampai selesai Abdullah bin Mas'ud membaca terus doa. Saat Abdullah bin Mas'ud doa, Nabi berkata, kalau kita dari kejauhan, Nabi berkata dengan kemarahan, doalah, sungguh doa dikabulkan oleh Allah. Tidak lagi diulang, doa dikabulkan, doa dikabulkan. Abdullah bin Mas'ud tak tahu tentang hal itu. Ketika subuh, Sayyidina Umar bilang, Nabi masuk ke rumahnya, lepas doa itu, Nabi masuk ke rumah, terus subuh keluar sholat subuh. Sayyidina Umar pun juga habis subuh, setelah sholat subuh mengambil Abdullah bin Mas'ud mau mengabarkan kabar gembira kalau semalam Rasul mendengarkan bacaannya dan memberikan kabar kalau doanya dikabulkan oleh Allah. Tidak tahu saya dapati bahwasanya Abdullah bin Mas'ud sudah tahu berita itu. Tahu dari mana? Abu Bakar mengabarkan kepada saya. Maka Abu Bakar mengatakan, kita sama-sama sebelum subuh dan subuh sudah balik dari masjid, tapi itu tidaklah saya berlomba-lomba dengan Abu Bakar dalam kebaikan, melainkan pasti Abu Bakar selalu mendahului dalam kebaikan. Pasal itu berkata, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, maka Al-Quran akan menuntun dia ke surga. Kata Nabi, yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, membelakang Al-Quran, dia tak peduli dengan Al-Quran, dijadikan Allah di belakangnya, maka Al-Quran akan mendorong dia dalam kehidupan. Jadikan Al-Quran sebagai tuntunan yang menuntun dia ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi Al-Quran anak-anak benar-benar menjadi Al-Quran benar-benar sahabatku tidak benar benar-benar jannah. Kalau menjadi Al-Quran benar-benar sahabatku benar benar-benar. Rasulullah SAW beliau pun juga menyebutkan di dalam hadis bahwasanya al-bait alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an yaqra'u ahli sana kama taqra'u min ahli al-ard. Rumah yang di dalamnya dibaca di dalamnya Al-Quran terlihat bercahaya oleh penghuni langit sebagaimana penghuni bumi melihat bintang-bintang yang bercahaya di langit. Jadi malaikat melihat ada sebagian rumah, sebagian flat, sebagian rumah cahaya terang itu rumah yang di dalam dibaca Al-Quran terlihat bercahaya oleh malaikat. Sebagaimana kita melihat bintang-bintang yang bercahaya di langit. Dan karena itu kami rumah kita dengan Al-Quran. Kalau rumah kita terang dengan Al-Quran, kubur kita juga itu terang, hati kita juga itu terang, kehidupan kita juga terang. Baca Al-Quran. Sebagaimana saya juga baca huruf ini, bahasa ini, bahasa itu, bahasa surga, bahasa firman Allah yang sangat kita perlukan. Sebab di situ ada standar operasional dari Allah Ta'ala. Itu, tapi tidak melakukan kita cari tahu dan kita memenuhi tiap saat, tiap waktu kembali kepada Al-Quran. Kita merujuk dari segala hal kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi Muhammad, kepada pemahaman ulama yang bersama akan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Sebab pemahaman itu harus bersama. Kata dalam Al-Quran ini, orang akan mengenal yang bicara tentang Al-Quran tidak berdasarkan ilmu, berbicara tentang Al-Quran berdasarkan kemauannya, pendapat pribadinya, maka bersiap untuk masuk dalam neraka. Siapa bersiap di dalam neraka? Kalau dia tidak pemahamannya pun juga bukan pemahaman pribadi kita, tapi pemahaman yang besar. Bukan menafsirkan Al-Quran tanpa didasari ilmu, harus berilmu yang tidak dari para ulama yang besar. Saudara-saudara sekalian, dahulu para ulama mereka adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadi juga para sahabat Rasulullah SAW dan juga para keluarga dan para tabi'in. Di antara mereka adalah Sayyidina Umar bin Khattab yang kalau tahajud dia baca Al-Quran itu sampai berjam-jam
sampai saking khusyuknya beliau sampai menangis dan histeris dan terjatuh karena histeris dan tangisannya yang buat sampai sakit dan dijemuk karena sakitnya saking terlalu khusyuk membaca Al-Quran. Sehingga Ikrimah bin Abi Jahl, sehingga Ikrimah dia masuk Islam, Ikrimah berada di Muhammad dan hari-hari selalu baca Al-Quran. Itu kalau dia membaca Al-Quran baru dia ada mushaf. Dia lihat itu mushaf Al-Quran, firman Allah, maka dia khusyuk sambil menangis. Kalam Rabbi ini adalah firman Tuhanku, surat dari Tuhanku, surat dari Allah, sampai menangis histeris. Jadinya Ikrimah bin Abi Jahl belum baca sudah khusyuk, sudah menangis. Begitu juga Rabi bin Khaitham berawal dengan Abdullah bin Mas'ud, maka dia pun juga menjadi sahih Quran. Kalau dia membaca Quran, dimakan itu pun macam betul dia histeris, dia menangis. Sampai Abdullah bin Mas'ud bilang bahwa Rasulullah pada hari ini apabila Rasul melihat kau, Rasul akan happy melihat khusyukmu. Katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warahmatullahi ajma'in. Kemudian juga banyak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain. Jadi sekali itu ada orang masuk Islam, kemudian Nabi perintahkan duduk di situ, di masjid, perkenalkan mu'alaf ini, orang yang baru semua perkenalkan beberapa ayat dari Al-Quran beberapa surah agar dia faham firman Allah Ta'ala. Dan dia orang Arab faham bahasa Arab. Diperkenalkan surah Zalzalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengar itu hatinya terkenal. Bila zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi gempa bumi di hari kiamat, maka dia mulai berinak air mata. Wa akhrajatil ardu athqalaha, mulai terpisah menangis. Wa al-insanu ma'alaha, maka itu semakin kuat tangisan dia. Lumayan itu akhbaraha bi anna rabbaka awqalaha. Sampai akhir dari surah Zalzalah, banyak orang sudah menjadi menangis. Nabi di tengah masjid dengar itu orang menangis. Nabi berkata, Sabuhar rajul. Ini orang sudah mengerti agama. Ini orang sudah mengerti agama. Jadi kalau jadi orang fakih, orang yang mengerti faham tentang Islam, faham tentang fatwa Allah, senang melihat khusyuk. Ilmu yang pertama diangkat dari tahun ini ada dua ilmu. Ada ilmu zahir dan ilmu batin. Kalau ilmu zahir yang pertama diangkat di tahun ini ilmu faraid tentang hadis. Tapi ilmu batin yang pertama diangkat dari tahun ini itu lebih awal lagi. Awal ilmu faham mengenal al-khusyuk, ilmu khusyuk ini yang pertama dari diangkat. Kalau dikatakan hatta tajid khasyi'an, hingga hampir kamu tidak menemukan orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena afdhalul mu'minun alladzina hum fi shalatihim khasyi'un, beruntung kaum mukminin yang khusyuk di dalam salatnya. Karena itu ayo baca Al-Quran. Di antara yang dianjurkan kalau kita dapat baca Al-Quran dalam setiap hari satu juz, satu bulan kita hafal Al-Quran. Itu terlalu banyak, mungkin harus split bagi sambil menunjukkan baca 2 lembar sebelum atau setelah sholat, atau 1 lembar sebelum, 1 lembar setelah. Kemudian juga asar pun demikian, maghrib pun demikian, isya pun demikian, subuh pun sebelum subuh baca 1 atau 2 lembar. Kalau setiap waktu sholat sebelum atau setelah kita baca 2 lembar, maka kata 1 juz. Kalau kita baca sebelum sholat 2 lembar, setelah sholat 2 lembar, maknanya sehari dapat 20 lembar. Tiap waktu sholat 4 lembar. Itu dalam 1 bulan 2 kali melakukan itu. Dan begitu baca Al-Quran walaupun
Itu cuma dapat baca sedisi, dapat baca apa namanya setiap orang satu lembar. Nah, itu sehari setengah juz. Artinya dalam 2 bulan dia mendapatkan sempurna, nggak jadi masalah. Dia baca lakukan hal yang demikian, yang penting ada kemauan. Terus saya nggak bisa baca setengah juz sedisi, dibaca sehari 2 lembar atau sehari 1 lembar. Yang penting jangan ditinggalkan Al-Quran tersebut. Dia baca, dia renungi. Jangan bilang sibuk, tak ada waktu. Tetapi buat buka apa namanya update status dia punya waktu. Ya. Dia buka Instagram ada waktu. Dia buka Facebook ada waktu. Buka Al-Quran ada waktu. Dari subuh sampai Jumatan. Saya sudah update Facebook saya. Saya sudah update, sudah buka beberapa hari bikin status di Instagram saya. Saya sudah bikin status di semua media sosial. Ya, sudah dia buka, semua sudah dibuka, semua dibuka. Kecuali Al-Quran tidak dibuka, tidak dia baca, tidak dia renungi. La ilaha illallah. Karena itu baca dan renungi Al-Quran tersebut. Bahkan itu disebutkan bahwasanya barang siapa yang setiap malam sebelum tidur dia baca surah Al-Baqarah, maka dia selamat dari siksa kubur. Dalam hadis demikian, surah Al-Baqarah mujian yang ada di dalam Indonesia disebut surah yang menyelamatkan dari siksa kubur. Surah Al-Baqarah. Begitu juga Yasin disebutkan dalam Al-Quran, jantungnya Al-Quran. Baca surah Yasin, semua baca Yasin dalam setiap keadaan. Yasin bukan surah kematian, itu surat untuk setiap keadaan. Pagi, sore, siang, malam, kapanpun waktu baca Yasin. Orang dulu hampir semua muslimin hafal Yasin. Sekarang banyak dibaca. Kalau tak hafal baca Yasin di pagi hari ataupun maghrib ataupun kapan bebas ataupun di perjalanan. Terus saya tak hafal Yasin, baca surat Al-Ikhlas. Nabi bilang dalam hadis surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas pahalanya sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali, harus seperti membaca Al-Quran full penuh. Surat Al-Ikhlas. Surat Zalzalah yang membacanya seperti membaca setengah Al-Quran. Surat Al-Haqqul Takatsur yang membacanya seperti pahala membaca 1000 ayat dari Al-Quran. Kalau 6 kali dia baca seperti baca Al-Quran full. Surat ayat yang paling afdal di dalam Al-Quran ayat kursi. Baca dan renungi ayat tersebut. Kemudian juga hari Jumat dianjurkan disunahkan baca surat Al-Kahfi. Yang baca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, Allah ciptakan nur cahaya yang membentang dari tempat dirinya membaca sampai ke Baitul Atiq, sampai ke Ka'bah. Masya Allah. Dan yang baca surat Al-Kahfi di hari Jumat dijaga, diampunkan hingga Jumat berikutnya plus 3 hari. Subhanallah. Masya Allah. Anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ini tahun baru pasangnya. Sepanjang tahun ini 1440 Hijriah tiap hari saya lihat untuk baca Al-Quran walaupun 1 atau 2 kali, jangan keluar dari itu. Walaupun 1 kali. Selama apa namanya tahun ini saya nggak bisa baca Al-Quran, harus membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah tentunya kepada kita sekalian. Dijadikan ahli Al-Quran, Allah khasatun. Mereka adalah ahli Allah dan orang yang diistimewakan dan dikhususkan oleh Allah Taala. Yang baca Al-Quran setiap 1 huruf yang dia baca itu adalah 10 hasanat. Nabi bilang saya tidak bilang alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Saya Ali bin Abi Thalib mengatakan yang membaca Al-Quran di dalam sholatnya sambil berdiri dia dapat 100 hasanat 1 huruf. Kalau membacanya dalam sholat sambil duduk, sholat sunnah boleh sambil duduk, dia dapat pahala 50 hasanat per huruf. Kalau dia membaca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan berwudu, maka setiap huruf 25 hasanat.
Kalau dia membacanya tanpa berwudu dengan hafalan dia surat Al-Baqarah dan sebagainya, maka setiap huruf 10 hasanah. Masya Allah. Saya tidak paham. Islamnya tidak ada orang yang paham. Tapi padanya ini satu huruf ke 10 hasanah. Satu huruf langsung satu huruf ini satu huruf totalnya 10 dikali 3 30 hasanah. Mudah-mudahan kita taufik dari kita sekalian dan guru-guru dari bidang keberkahan Masjid Al-Falah berkah dan juga kursus insyaallah dalam bidang keberkahan insyaallah jika hari Jumat pertama di tahun baru ini Jumat yang berkah kepada kita sekalian yang merupakan istiqamah dan takwa kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah tafaddal min ba'di tafaddal ma'suma wa la tadallina wa la minna wa la ma'ana syai'an wa la ma'runa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, we thank Habib for the very profound advice on the for today's spiritual session. Inshallah, before we commence for the Mahdi, allow me just to make a short summary of the Tadhkirah. Firstly, Habib reminded us the importance of the blessed day of Friday, and that when it comes on the Friday, it is encouraged for us to do a lot of zikr, because Allah subhanahu wa ta'ala fas'au bi dhikrillah, to hasten in the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is especially encouraged for us to do a lot of zikr from Subuh until the moment the Hadith goes on to the river. And then the Hadith also reminded us to do a lot of sadaqah on the day of the very blessed day of Friday. And then the whole khutbah actually revolves around our role as a servant of Allah subhanahu wa ta'ala, being compared to every single one of us. When we are applying for a job, we are all designated for a specific task. But in this world, we are actually designated by Allah subhanahu wa ta'ala, and all of our rewards and all of our your salaries and all your necessities are given by Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala, Habib reminded that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, there are two things that I have left for my ummah. If they follow these two things, inshallah, they will be discouraged in this world and akhirah, inshallah, which is the Quran Kareem and also the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And what was understood by the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is to also be close to his Sahaba and the people who are close to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. This is the reason because we say that for those of them who are close to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam are actually close to the Quran. So again, Habib said we need us to start to be closer to the Quran as well. Because one of the rewards for those people who fill their houses with the recitation of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala will see their house filled with light, similar to us looking at the sky and we see the stars. And at the same time, Habib actually reminded us for always, we want to learn the Quran. It's best for us to learn from a teacher who has learned from his teacher and from his teacher all the way to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Because Habib warned us that for those of them who actually understand the Quran by only his perception, then he needs to be ready so that he may not be misguided. And there's a lot of actually benefits that Habib tells us in reciting the Quran. For example, if you read Surah Al-Ikhlas, the reward is as though you have recited 1/3 of the Quran. So if you read 3 times, it is as though you have read the whole Quran. If you read Surah Al-Zalzala, it is as though you have recited 1,000 ayat of the Quran. The important thing is for us to place in the intention, and Habib gave an example. For example, one of the Sahaba of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Umar, and also Ikrimah ibn Abu Jahl, the moment he opened the Quran, before he wanted to recite the Quran, he has already cried because he acknowledged that the Quran has been lost from Allah subhanahu wa ta'ala, and it is our profound battle for us to success in this world and hereafter. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the knowledge, and whatever it is we shall today, we hope that we can apply this one so that we can get to Allah subhanahu wa ta'ala. Once again, we thank Habib for the profound tazkirah, and now we shall commence the Jum'ah. Assalamu alaikum.